Salomahita saluna paparande atau puritar anak borobele nakadong di Medan Nahumaliangsa alam nahu partikian saunari masuk kita buat cara kebahagiaan perjodoh martanian mahita di bagasa rohat tadi martanian nahuhom manang dua siapa dimulai. Selesai. Tapuji matuhanta barang dimahita sebuah nomor onok ayat sada 22. Marahite-hite kuar di batang ama dohot kuar di anakna Tuhan Yesus Kristus dohot kuar di tot di parbadia nanti mau ke langit dohot kanomong. Amin. Semua dodo hata di Tuhan Jehovah idama aku apal ausat diri so di biru-biruku jalan dua nasidah soman pangadulu ini para mahat di punguan naga rupani uju di tomatongan di biruna akan mempare ibana suang somoni aku mangadulu biru-biru sobat haleluya martangian manita ale Tuhan di bata perdo ko na suatu dosa na sumarmula na sumarujung di perbagahodo marhite-hite anakku Tuhan Yesus Kristus lehonomu hasisan di dosa hati gora doh tamu luas saleleng na dihami asim maroham lehon mai dihami saya sungguli jala tubuto rohanani marhite-hite kordin asa hului hari pengurupir syakko moloro pangfunat tuhami saya bahot marohanami asa tu persea hari dihatap dohok di baga-baga asa jupang hami hasunana salele dilelengna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terpuji Tuhan dan
Marhitede 122 Weksana Dokter. Sebesar men Bidu 40 ayat sada 1 rodi ayat 1 Kacahama maras soring-soring Taberang Bima Yakka Bagyata Pemimpin Ede Sian Sidau Saitong do huwapo si Jehovah jadi di peleng ibadah diri Tuhan jalan di tangihon alu-aluku dan buta bunihon hati kurang dibagasa ko hakku saya hubabawa do hasil tengamu do hatu umi dan borso asil rohamu do habu marumi keburutan na bulon ko ada Jehovah saya unang pukul aka asil roham siana dengan basam do habu narami ma mangaramu di ahu potong
Iku marulung-ulung niya kalaban pasinuluhan ibaga sakpo sulit akan mga duliho. Iku totong maruhunan ni akan makaholongi hatomi tingkudo Jehovah Rapida. Nakol kita jalan pukos Tumanino sumanino. Orang pangupik kudo sepenuhnya. Kami dibataku sayuman. Sonari tabigima ini pujian untuk keluarga aman kasih hobi buru hari teman. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan itu jolong Tuhan, saja bukti
memuji Tuhan. Salehnya masyarakat Tuhan, ai suarong naboy pangkati, tolong mirami. Ihamio ayo gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Puji Tuhan tak margite ede nomor sia ayat 122. Manang epistel di kebaktian yang ulang tahun ke-60 Otoritar Medan Labu Madiana tersurat surat di Apostol Paulus mata potong yang Galatia bidul 5 ayat 1 Rodi ayat 15 semanoma di Indonesia
asa saut malua hita ubahen dan kedua konstitusi kita hot mahamu jong atong jalagunang de orohamu patuduhan di auga parhato banani sadok ahu Paulus mandok Tuhanmu molo pas sunatosahamu dan marguna be konstitusi dihamu kulai mama katidak ko tugar colma na basunaton ikut diulang sadok papiki namsiran rohamu siang Kristus anggone pitor hamu baheron ni ulau pati nang peu tohamu siang para sirohamu ay marhite hamu siang di bagasan toti kita managam tigoras sinemoni ay dara margogo di Kristus Jesusi nang hajaudion nang naso hajaudion sadok aposeau sila kahulumanido nadenggat ko perlujung muna na jolo isi mga bathamu so manguloy kasih tunganibe dada siyan naman juhamu ro pangelailah si somoni dia somi sawotik na asumido sabdok itak na niudi postor haku dihamu magkiti Tuhan dada na mimbar rohamna alai manangisipe namang gaori hamu porsanon ni ido tuhuman na tuibana alai au tuzang tahun kajaudion aliak kadongan marhua maahu lelean ay nang masuhot matong gasip ni silangi au butak manyan akan naman kupuli hamu tuhaluaw ni hamu dijo at kadongan asal unang haluaw ni gari permursirat di sibu sadok marhiti-hiti haholong ni mahamu masih ruan ay halutok ni sabut patit rohata masang beton haholongi lungami somot diri alai mono masih haratan dalam masalangan hamu jaga mahamu sotum sudah hamu na masih sehat itu saatnya martuado akan natumangihon akan dibata jalan bioksa amin. Terpuji Tuhan teman kita ende 100 usia ayat 122. juga yang mengingatkan kami untuk hari ini, pagi ini, untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami datang Bapa di gedung ini karena kami tahu akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu karena kami manusia yang lemah, sebab itu kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu juga perbuatan kami sepanjang hari ini, kehidupan kami sepanjang hari ini, tapi biar
seluruh Bere, sekota Madia Medan dan sekitarnya berulang tahun yang ke-60. Tentunya usia yang cukup matang Bapak. Pengurusnya juga semakin matang. Anggota-anggotanya juga semakin dewasa di dalam iman, di dalam perbuatan, di dalam tutur kata, dan juga di dalam kasih sesama anggota di Puan kami. Tentunya ini Bapak membutuhkan waktu yang panjang sehingga Puan ini bisa tetap ada, berkibar, tapi begitu juga Bapa di surga. Itu semua karena kasih Tuhan juga kepada kami Puan ini. Biarlah Puan ini Bapa hari ke depan, tahun ke depan, mungkin berapa puluh tahun ke depan, atau mungkin sampai kapanpun ke depan, Puan ini semakin kuat, semakin diikat kasih persaudaranya, semakin bijak juga di dalam perbuatannya, dan juga semakin rukun seluruh anggota-anggotanya. Tentunya ini Bapak membutuhkan pengurus-pengurus yang penuh memberikan hati, memberikan waktu, dan juga memberikan apa yang bisa diberikan dalam program ini. Terima kasih untuk pengurus kami yang sudah bersusah payah membesarkan program ini. Terima kasih juga kepada seluruh anggota yang walaupun ada protes, walaupun ada kata-kata, tetapi tetap hangat di dalam persaudaraan dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami, karena anak-anak kami ini nanti yang ke depan membesarkan Tuhan kami. Berikan mereka juga pengertian, pikiran, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang menyejukkan, seperti kata-kata Tuhan Yesus yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih dan dengan pengorbanan. Tentunya Bapak, kami berharap Bapak, biarlah Tuhan kami ini Tuhan yang betul-betul mengangkat nama Tuhan di dalam setiap kegiatan Tuhan kami ini. Tuhan yang tidak hanya menganggarkan pribadi atau tidak juga menganggarkan seseorang di dalam membesarkan Tuhan ini, tapi biarlah kami setiap anggota, setiap yang terlibat dalam Tuhan ini memberikan pikiran, kekuatan, apapun itu Bapak, agar Tuhan kami ini tetap berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih juga kami Bapak untuk kepada orang tua kami yang di sini. Kami semua mungkin beberapa tahun yang akan datang semakin tua, sudah semakin panjang umur. Tuhan berikan kami kesehatan yang baik daripada Tuhan. Kalaupun kami ada penyakit sana sini, berobat sana sini, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami kepada pemberian kasih Tuhan, pemberian kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga kami doakan anak-anak kami di dalam pendidikan, di dalam sekolah. Berikan mereka pikiran, kepintaran, dan juga kemampuan di dalam menyelesaikan pendidikannya. Anak-anak kami yang telah selesai kuliah, menunggu pekerjaan atau mencari jodoh, kami juga doakan Bapak mereka agar tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukan anak-anak yang terlibat oleh keinginan dunia saja, tetapi anak-anak yang bisa membesarkan nama Tuhan di dalam pergaulan mereka juga. Kami doakan juga Bapak untuk negara kami. Negara kami beberapa bulan yang akan datang akan mengadakan pemilihan pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Mungkin ada gesekan, mungkin banyak hasutan, mungkin banyak apa itu Bapak. Tapi kami yang yakin dan percaya di Tuhan ini semuanya satu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah nantinya pemimpin atau pimpinan daerah yang terpilih, pimpinan yang betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat. Itu sampai sekarang Bapak, kami rasakan
Tuhan, kami rindukan karena negara kami ini juga semakin hari semakin jauh dari rakyat. Pemimpin kami semakin jauh dari rakyat. Kehidupan rakyat ini betul-betul sebenarnya kehidupan yang pas-pasan. Tapi bantu kami Bapak, bantu kami mendoakan negara kami, pimpinan kami ini, agar pimpinan ini juga terbuka, pimpinan yang betul-betul Tuhan berikan kesempatan untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyat. Tentunya juga Bapak, kami doakan sehingga nanti pilkada yang akan datang ini aman, tentram, dan tidak ada kegaduhan. Kami terima kasih Bapak, hari ini cuaca yang cerah, hari yang cerah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat datang di tempat ini dengan penuh sukacita. Itu semua Bapak karena kasih-Mu, itu semua Bapak karena karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Ingatkan kami Bapak untuk tidak berleha-leha, bermalas-malasan di dalam kehidupan kami, tetapi kami mencari dan tetap mencari kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Bapa, karena kami tahu kami ini manusia yang lemah, manusia yang gampang jatuh ke dalam dosa. Kuatkan kami Bapa di dalam kehidupan kami, di dalam rezeki kami, di dalam kesehatan kami, di dalam apapun tindakan kami. Tuhan mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah nama Bapa di surga. Kami angkat doa ini, kami akan tahu Yesus Kristus yang ada pada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ditim kimaredita, dos bisok manita, pemudana, bertemu pilihan. Dia ke nomor tugas. Terpuji Tuhan, mari kita nomor 120 ayat 120.
Tuhan memberikan waktu bagi kami hari ini untuk bersama-sama merayakan ulang tahun hubungan kami, Opurita di Medan ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang menyertai. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman yang menjadi bekal bagi kami, terlebih-lebih dalam persaudaraan kami. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang mengajari, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, untuk menjadi bekal bagi kami dalam kehidupan kami, dan juga dalam persaudaraan kami, di dalam firman kami. Karena itu ya Bapa, kami juga mohon Engkau memberikan telinga yang jelas untuk mendengar, dan demikian juga Tuhan memberikan pikiran yang jernih bagi kami. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah Kau bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau 60 tahun itu berarti tahun 64 lah itu lahirnya. Ya, karena saya juga kelahiran tahun 64. Ada berapa orang yang kelahiran tahun 64 di sini? Yang tahun 64, ulang tahunnya nggak apa-apa. Saya Desember ulang tahun saya. Nggak ada. Wah. Yang di bawah tahun 64, lahir di bawah tahun 64, tinggal sedikit. Yang di atas tahun 64, yang di atas tahun 64, yang di atas tahun 64. Iya, berarti sudah lebih ramai. Ingatlah, sudah lebih ramai di atas tahun 64 yang hadir, yang menjadi anggota dari Opurita ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, ini nyanyian sebenarnya. Nyanyian ziarah itu nyanyian nakok, nyanyian waktu naik ke atas. Kenapa disebut ziarah? Ziarah sama orang Yahudi itu bukan datang ke kuburan. Ingat, ziarah sama mereka adalah ketika mereka dari berbagai kota mereka untuk datang ke Yerusalem. Itulah namanya ziarah. Makanya waktu ziarah itu, Yerusalem itu kan tinggi, sementara kota-kota mereka itu kota-kota di bawah. Mereka jalan kaki supaya jangan capek. Mereka bernyanyi. Nyanyiannya itu apa? Mazmur. Ya, Mazmur ini adalah nyanyian. Ya. Kalau kita lihat Mazmur ini, dikatakan Mazmur ini dibuat oleh Daud. Ya. Kemudian apa? Mazmur ini nyanyian ziarah waktu perjalanan menuju Yerusalem. Lalu apa yang dikatakan dalam Mazmur ini? Mazmur ini membicarakan tentang persaudaraan. Kenapa persaudaraan itu perlu dijaga? Kenapa persaudaraan itu perlu untuk tetap dirawat? Inilah Mazmurnya. Dikatakan di sini, ya, sangatlah indah ketika saudara-saudara untuk diam bersama dengan rukun, hadir bersama
dengan tenang, di mana kebersamaan itu dilaksanakan bukan untuk berbantah-bantahan, bukan untuk mencari kebenaran sendiri, tetapi ketika dikatakan bersama-sama duduk rukun itu untuk saling mendukung. Indah persaudaraan itu. Dan tentu saja itu sudah kita alami bersama. Kalau tidak, persaudaraan ini gak sampai 60 tahun usianya. Nah, siapa yang membentuk itu? Kebanyakan dari kita sudah meninggal untuk itu. Mereka-mereka yang sudah merintis ini. Kenapa bisa tetap mereka bersatu hati? Karena mereka menjaga persekutuan, persatuan yang rukun itu, persaudaraan yang rukun itu. Apa yang mereka buat? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua orang punya masalah-masalahnya. Jangan kita pikir, oh kita aja yang punya masalah, aku lah yang paling susah di dunia ini. Semua orang punya kesusahannya. Tapi kenapa Opuritar tetap bersatu? Kenapa bisa? Karena ada keinginan untuk berkumpul. Mungkin tahun 68 hanya beberapa keluarga aja di Medan. Opuritar itu sedikit. Dan memang ada di berbagai tempat. Tapi semuanya mau berkumpul. Kenapa bisa demikian? Karena ada kerinduan, ada kebersamaan. Dulu sekali sebulan berkumpulnya. Dan semua diusahakan datang. Kalau tidak datang, kapan saja berjumpa akan ditanya, kenapa nggak datang? Ya, pasti ditanya. Dan itu terjadi. Lalu persaudaraan itu rukun karena apa? Karena mereka teratur. Ya, gambarannya dikatakan di sini seperti minyak, ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun. Di kepala Harun, terus ke jenggot, janggutnya, kemudian janggut. Minyak itu untuk apa? Minyak itu membuat rapi. Dulu saya ingat itu ada pomade. Semua orang pakai pomade. Kalau nggak dapat pomade dibilang pakai minyak makan gitu supaya rapi. Orang sekarang aja nggak mau lagi pakai itu. Kalau dulu maunya semua orang rapi, rambutnya itu kilat semua, ya, sampai nampak garis apanya sisirnya. Itulah dulu rapinya orang dulu. Dan itu gambaran yang dikatakan Daud untuk mengatakan bahwa persaudaraan itu rukun, rapi. Kenapa bisa demikian? Karena di sana mereka memelihara untuk kebersamaan mereka. Lalu kita dapat melihat di sini bahwa minyak yang dikatakan ini adalah minyak yang baik. Ingat, minyak yang baik. Jangan kita pikir semua minyak itu baik. Ya. Kita kalau ngisi oli mesin, kan kita tanya, ini bagus nggak ini olinya? Oh bagus, semua penjual mengatakan bagus. Tetapi kita tahu nanti kualitasnya setelah kita pakai. Karena banyak sekarang minyak yang tidak baik itu. Jadi dikatakan minyak yang ada di kepala Harun itu adalah minyak yang baik. Kalau itu minyak yang baik, itu membawa kebaikan bagi pemakainya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu hati-hati kita dalam persekutuan kita juga
Minyak yang baik itulah yang hadir di dalam kehidupan kita. Yang merapikan itulah yang kita pakai dalam kehidupan kita. Minyak yang benar-benar untuk kesehatan dan kebaikan persekutuan kita inilah, kumpulan kita inilah yang harus kita pakai. Karena ada juga berarti dalam perkataan Daud ini ada minyak yang tidak baik. Karena dikatakan minyak itu harus minyak yang baik. Nah, kemudian apa? Persaudaraan yang rukun ini juga digambarkan Daud dengan embun. Embun itu apa? Kita udah jarang melihat sekarang. Dan ini ada embun. Embun itu biasanya di udara yang dingin. Kalau di Lintong mungkin masih ada. Tapi saya pun ragu apakah ada sekarang ini karena hutan-hutan sudah digundul di sekitar itu. Tapi embun itu adalah sesuatu uap air, kalau bahasa apanya, bahasa fisikanya itu uap air yang kalau berkumpul banyak dia jadi hujan. Kalau tidak dia dalam bentuk-bentuk uap air yang membawa kesejukan, ya. Bahkan kalau melewati daun-daun itu akan basah, membawa kehidupan bagi pohon-pohon yang dilewatinya. Dikatakan di sini bahwa embun itu yang turun dari Gunung Sion itu membawa berkat kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, itu artinya yang dikatakan embun itu adalah membawa berkat kehidupan. 60 tahun kita bersama-sama, itu berarti berkat kehidupan lah yang hadir di sana. Kenapa bisa sampai sekarang kita tetap berkumpul bersama, memperhatikan bersama, dalam suka dan duka kita berkumpul bersama? Karena ada ikatan persaudaraan yang kuat di antara kita. Siapa yang membentuk itu? Tuhan. Kemudian siapa yang mengajari itu? Orang tua kita. Kemarin ketika rapat itu saya katakan, rapat panitia, tolong dibuat angkanya. Untuk apa angka? Tadinya kan mau dibikin bunga, enggak. Angka, saya perlu angka. Kenapa? Karena saya mau tahu siapa opung saya di sini, siapa bapak tua saya di sini, siapa bapak muda saya di sini, siapa namburu saya di sini, siapa namburuku di sini, siapa itu aku di sini. Karena kita tetap berusaha untuk menjaga persaudaraan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, tadi sudah dikatakan bahwa berkat kehidupan ada di tengah-tengah orang-orang yang rukun bersama. Ini bahasanya si Daud. Kalau kita sekarang ini dalam bahasa kita di Perjanjian Baru ini dikatakan kasih persaudaraanlah yang menyertai kita sehingga kehidupan persaudaraan kita ini tetap bisa berjalan. Kalau bahasa si Daud dikatakan persaudaraan yang rukun. Digambarkannya di sana seperti minyak, seperti embun, di mana ada kehidupan di sana, di mana persaudaraan itu dinyatakan, di mana semuanya saling mendukung. Tetapi di Perjanjian Baru lebih jelas lagi dikatakan Tuhan menginginkan kasih persaudaraan
persaudaraan itu tetap berjalan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu mari kita memeliharanya, mari kita merawatnya. Jangan kita pikir persaudaraan ini gak perlu dirawat, perlu. Kan sudah otomatis darahku ini tetap darah Siombing. Apapun yang terjadi ada darahku, darah Siombing. Perlu dirawat. Saya di daerah selalu jadi apa istilahnya, tulang amate. Gak tahu aku, oh itu deret. Udah mati dia, baru. Maka Siombing apa? Lebat turun apa? Datu lobi. Wah apa itu? Loh, bapak lah. Bapak tulang di situ. Jadi, iya, udah meninggal dia. Wah, kenapa? Karena gak dirawat. Biasanya pendeta itu gampang itu dibilang mereka. Pokoknya dikasih tahu aja pasti mau dia itu. Ya mau gak mau lah. Tapi itu pelajaran berharga bagi kita untuk tetap merawat persaudaraan ini. Kita rawat persaudaraan ini sehingga dimanapun kita berada ada saudara. Paling enak itu adalah ketika kita saling mendoakan. Kita doakan pergumulan kita bersama. Kita doakan saudara-saudara kita. Itulah bagian daripada persaudaraan. Makanya dikatakan Daud di sini, saudara, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya mengajak kita melihat bahwa persaudaraan ini tetap rukun. Oh kalau gitu nggak boleh lah, nggak cocok pendapat ya, beda pendapat boleh. Jadi bagaimana kami rukun dalam ketidakcocokan kami atau beda pendapat kami? Nah ini, beda pendapat itu bukan untuk menang sendiri. Harus dia yang menang, nggak boleh. Ada prinsip-prinsip. Ya, saya selalu ajarkan kepada mereka yang mau berumah tangga dalam katekisasi pernikahan. Di rumah tangga itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi bagaimana? Sama-sama menang, sama-sama kalah. Bagaimana bisa demikian? Karena ada ikatan kasih di sana. Persaudaraan itu bisa langgeng, bisa terus awet. Kenapa? Karena di sana ada yang rukun, ada yang membawa rukun. Jadi bagaimana kalau kami beda pendapat? Beda pendapat bukan berarti kita kete. Beda pendapat bukan berarti kita ini tidak cocokan. Untuk kebaikan lah. Malahan kalau tidak ada beda pendapat, ini kelompok mana kita dibawa nanti? Bagus ada beda pendapat, tetapi bukan untuk menang sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu persaudaraan yang rukun ini teruslah kita pelihara. Ada Tuhan Yesus yang mengikatnya. Lalu kalau begitu bagaimana? Ingatlah, pertama-tama ini opuritar ini kan warisan. Siapa generasi pertama sekarang? Generasi pertama yang membentuknya. Tinggal satu orang. Yang lainnya penerus. Lalu generasi inilah yang meneruskan. Tadi saya
kita melihat di atas tahun 64 itu lebih banyak daripada di bawah tahun 64 usianya. Mari kita tetap meneruskannya. Ini warisan. Warisan yang perlu kita jaga, kita lestarikan. Jadi kalaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat bagi kita, bukan untuk berkelahi. Mari kita jaga dalam kebersamaan kita. Mari kita perbaiki bersama. Semakin majulah kita. Karena kita tahu ini warisan yang diberikan orang tua kita untuk kita majukan. Dan ini juga warisan yang kita berikan untuk anak-anak kita. Karena itu mari kita juga mengajak anak-anak kita terlibat dalam puluhan ini. Sering kita menganggap udahlah anak-anak dengan kegiatan-kegiatan mereka. Kalau itu yang terjadi, ini nanti kumpulan orang tua aja. Kita perlu mengajak semua untuk hadir bersama, untuk dia pun mengenal siapa saudaranya. Ya. Misalnya dengan bapak udaku itu sebenarnya di sekolah jumpa, di tempat di operator juga jumpa. Ya. Ini itu bapak udaku, tapi sebenarnya kawan kami sekolah. Kimpo juga sama dengan siapa. Kami jumpa di sekolah, kami juga jumpa di operator. Kenapa bisa demikian? Karena memang di bawah. Dan kita inilah warisan. Mari kita majukan dengan apa? Dengan tetap menjaga persaudaraan ini, kita jaga dalam utuh dan juga kita wariskan. Kalaupun kita udah menjaganya dengan baik, kalau kita tidak mewariskannya, habis sampai di situ saja. Boleh-boleh saja kita menjaganya dengan baik, tetapi juga kita harus melanjutkan ini seperti orang tua kita yang sudah mewariskan ini kepada kita. Siapa itu saudaramu? Siapa itu lain? Siapa itu amang tuamu? Kan bisa. Kalau nggak kita tunjukkan, kita ajari, kapan lagi dia belajar? Kapan lagi dia mengenal saudara-saudaranya? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi tugas kita semua. Sudah 60 tahun, mau berapa tahun lagi? Tentu harus sampai lebih 100 tahun. Kalau sudah 60 bisa dilewati, berarti 120 pun bisa dilewati. Kita akan berganti, kita akan berganti, kita akan meninggal semua. Berganti-gantianlah pewarisnya. Karena ini bukan milik kita. Ini milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Karena itu mari kita jaga dengan baik. Mari kita rawat dengan baik. Supaya ketika pewarisan ini terjadi, anak-anak kita juga belajar seperti kita belajar dari orang tua kita. Untuk saling menghargai, untuk saling merindukan, untuk saling juga menjaga keutuhan dari persekutuan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali besarnya kasih Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah puluhan operator ini. Kami bersyukur di mana Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur untuk banyak pelajaran-pelajaran yang berharga Tuhan berikan melalui kebersamaan kami di operator. Kami tahu Tuhan, berat kami untuk tetap menjaganya. Karena ini adalah warisan yang diberikan orang tua kami kepada kami semua. Karena itu ya Bapak, biarlah kami terus merawatnya.
dengan kehidupan kami, dengan kebersamaan kami, dengan kasih sayang yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, dengan kebersamaan kami untuk saling menghargai, menghormati, saling mendukung dalam susah dan duka, dalam keceriaan, kesenangan maupun dalam kebahagiaan kami. Kami bermohon kepada Tuhan, ajarilah kami sehingga Purwonopo Rita terus berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menambah-nambahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan rezeki bagi kami. Tuhan memberikan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami juga dapat untuk terus bersama-sama untuk saling membantu. Kami tahu Tuhan, di akhir-akhir ini banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon kepada Tuhan, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami tenaga dan kesehatan, sehingga kami dapat menghadapi semua permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan itu menjadi bekal bagi kami untuk terus menjaga persaudaraan kami, baik itu persaudaraan kami di Ompurita maupun di dalam persaudaraan kami yang lain. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan bersama. Tidak bisa kami hidup sendiri di dunia ini. Tidak bisa kami melakukan sesuatu sendiri. Tetapi karena kebersamaan dan kasih yang Tuhan ajarkan itulah, sehingga kehidupan kami tetap dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Biarlah bertambah-tambah kami dalam hikmat Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Ramandok mahita tanyang nadi Tuhan Tuhan Yesus dihita tanyang alia aman. Alia aman. Saya berdoa kepada Bapa. Saya berdoa Tuhan. Saya selalu saya selalu sana dosa amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat kudus Cina.